Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah dari kelas 5 Shift 2. Di sini saya akan membahas tentang positive accounting theory. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada tujuan positive accounting theory, kedua ada kelebihan positive accounting theory, yang ketiga ada kekurangan positive accounting theory, dan yang keempat ada hipotesis positive accounting theory. Apa yang kamu ketahui tentang positive accounting theory? Watson Zimmerman, pencetus pertama teori akuntansi positif atau PAT, yang telah memberikan arah baru dalam pengembangan penelitian akuntansi pada pertengahan tahun 1960-an. Pada tahun 1940-an dan awal 1960-an, penelitian akuntansi didominasi oleh penelitian normatif yang menekankan pada kejadian yang seharusnya pada dunia akuntansi. Yang berbeda dari PAT ini adalah lebih menekankan bagaimana teori akuntansi dapat menjelaskan dan memprediksi fenomena berdasarkan kejadian nyata di dunia akuntansi. Lalu, apa itu pengertian positive accounting theory? Positive accounting theory atau bisa disingkat PAT merupakan cabang penelitian akuntansi yang berusaha untuk menjelaskan dan memprediksi praktik dalam akuntansi. PAT mengamati fenomena akuntansi berdasarkan alasan-alasan yang mendasari terjadinya peristiwa. Tujuan positif accounting theory yang pertama ada menjelaskan dan memprediksi praktek akuntansi, bukan memberi panduan. Kedua, memastikan tidak ada tujuan yang lebih superior dibanding dengan tujuan-tujuan perusahaan lainnya. Ketiga, menilai praktik akuntansi yang ada dengan cara yang sistematis. Yang keempat, menggambarkan model hubungan antara akuntansi, perusahaan, dan pasar serta menganalisis persoalan-persoalan dalam kerangka kerja ekonomi. Kelebihan positif accounting theory. 1. Teori positif diperlukan sebelum teori normatif dikembangkan untuk memahami kejadian di dunia nyata. 2. Berdasarkan pada metode atau observasi yang teridentifikasi dan empiris. 3. Memberikan pernyataan dan hipotesis yang dapat diuji secara empiris. 4. Bersifat objektif atau netral, tidak dipengaruhi oleh fenomena yang diamati. Yang kelima, teori positif dikembangkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan teori normatif. Kekurangan positif accounting theory. 1. Hanya memberi penjelasan dan prediksi apa yang akan terjadi. Tidak ada rekomendasi apa yang seharusnya dilakukan. 2. Berasumsi bahwa manajer atau agen dan pemilik atau prinsipal memiliki kepentingan masing-masing untuk memaksimalkan kekayaannya tanpa mempertimbangkan efek buruk terhadap kelangsungan perusahaan. 3. Tidak sepenuhnya objektif, tidak bebas dari pertimbangan nilai-nilai karena unsur-unsur yang sulit dihindarkan oleh peneliti. Hipotesis positif accounting theory. 1. Hipotesis rencana bonus atau the bonus plan hypothesis. Manajer perusahaan dengan rencana bonus tertentu cenderung menyukai metode yang dapat meningkatkan laba periode berjalan. Hal ini diharapkan agar dapat meningkatkan nilai bonus yang akan diterima. 2. Hipotesis persyaratan perjanjian pinjaman atau utang, the debt covenant hypothesis. Semakin tinggi risiko utang atau ekuitas perusahaan, maka semakin dekat dengan batas perjanjian kredit. Semakin tinggi batasan kredit, makin tinggi kemungkinan penyimpangan perjanjian kredit dan pengeluaran biaya. Sehingga manajer akan memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba perusahaan guna mengendurkan batasan kredit dan mengurangi biaya-biaya. 3. Hipotesis biaya politik atau the political cost hypothesis. Ukiran perusahaan merupakan variabel proksi dari aspek politik. Perusahaan besar cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba periodik dibandingkan dengan perusahaan kecil untuk melaksanakan kontrak dengan pihak lain dalam proses politik dalam rangka menegakkan hukum dan regulasi guna meningkatkan kesejahteraan membutuhkan biaya yang tinggi.
Semakin besar biaya politik yang dihadapi oleh perusahaan, manajer cenderung memilih prosedur akuntansi yang menangguhkan pendapatan yang dilaporkan dari periode berjalan ke periode akan datang. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.